Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Rahmat Ramadan dari kelas 2D Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat, yaitu dengan tema saya yang berjudul membuat susu berbahan dasar biji nangka. Langsung saja kita bacakan. Yang bab 1, pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui, di era ini harga susu melonjak sangat mahal. Oleh karena itu, peneliti membuat susu berbahan dasar biji nangka. Karena biji nangka sangat mudah didapat dan kebanyakan orang setelah memakan buah nangka, mereka langsung membuang bijinya itu begitu saja, seperti ngelempar gitu doang. Yang padahal yang kita tahu manfaatnya itu ada banyak. Yang pertama, mengandung fosfor. Yang kedua, mengandung karbohidrat. Pokoknya yang DMB, rumusan masalah. Apakah biji nangka dapat dijadikan susu? Dapat dijadikan susu. Yang C, tujuan penelitian. Untuk mengetahui biji nangka dapat dijadikan susu. Yang D, batasan masalah. Yang pertama, biji nangka. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan biji nangka karena mudah didapat. Yang kedua, responden terhadap siswa-siswi SMA 24 Kabupaten Tangerang. Yang E, ada manfaat penelitian. Munculnya produk susu berbahan dasar biji nangka dapat mengembangkan kreatif dan juga inovatif. Yang terakhir ada hipotesis. Biji nangka dapat dijadikan susu. Lanjut ke slide kedua. Yang pertama, A, susu. Susu adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu hewan mamalia, salah satunya manusia. Susu adalah sumber gizi utama bagi bayi sebelum mereka dapat mencerna makanan padat. Susu binatang, biasanya sapi, juga diolah menjadi berbagai produk seperti mentega, yogurt, es krim, keju, susu kental manis, susu bubuk, dan lain-lainnya untuk dikonsumsi oleh manusia. Yang B, ada isi buah atau biji yang apabila ditanam dapat tumbuh. Yang C, buah nangka. C, pohon yang mencapai tinggi 10-15 meter. Kayunya biasanya itu berwarna kuning dan berkulit hitam. Daunnya juga agak kaku, bundar sebesar tapak tangan orang dewasa dan berwarna hijau tua. Kulit buahnya penuh duri yang tidak tajam dan bergetah. Buah yang muda biasanya untuk sayur, sedangkan yang dimasak dimakan sebagai buah. Ya, seperti yang kita tahu, bisa dimakan diolah seperti sayur nangka, dan juga ada banyak yang bisa diolah menjadi dari buah nangka. Yang bab ketiga, metodologi penelitian. Yang A, metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang B, teknik pengumpulan data. Sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Jadi saya tuh menggunakan 20 orang siswa-siswi di SMA 24 Kabupaten Tangerang kelas 11 untuk jadi responden saya. Tujuannya saya menjadikan mereka sebagai responden untuk memberikan data yang akurat. Lanjut yang C, variabel penelitian. Yang variabel penelitian itu ada 2. Yang pertama ada variabel bebas, yang kedua ada variabel terkait. Variabel bebas itu maksudnya tuh biji nangka, dan yang variabel terkait itu maksudnya dikhususkan susu. Yang D, tempat dan waktu penelitian. Jadi tempat dan waktu penelitian itu saya di SMA 24 Kabupaten Tangerang dan dilaksanakan selama 6 bulan. Yang E, alat dan bahan. Semua yang dibutuhkan untuk membuat susu berbahan biji nangka. Yang F, rancangan penelitian. Proses dalam membuat susu berbahan dasar biji nangka. Yang G, teknik pengumpulan data. Angket, bisa diangket atau kuesioner, dan dokumentasi juga bisa. Yang F, analisis data. Hasil kuesioner yang katanya sebagai responden kelas 11 sebanyak 10 orang. Hasil kuesioner siswi perempuan kelas 11 sebanyak 10 orang. Lanjut ke bab 4,
Hasil dan pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan ini saya tanya kepada responden, apakah responnya mereka untuk mendapatkan data yang akurat untuk saya. Pertanyaan yang pertama ini, apakah Anda menyukai susu? 17 orang menjawab iya dan 3 orang menyatakan tidak. Yang kedua, apakah Anda sering meminum susu? 14 orang menjawab iya, 6 orang menjawab tidak. Yang ketiga, saya bertanya lagi, apakah Anda mengetahui bahwa biji nangka dapat dijadikan bahan dasar pembuatan susu? Sayangnya 20 orang menjawab tidak. 20 orang menjawab iya maksud saya. Dan terbalik. 0 orang menjawab iya dan 20 orang menjawab tidak. Yang keempat ada, apakah Anda sebelumnya pernah meminum susu yang berbahan dasar biji nangka? 4 orang menjawab, 4 orang maksudnya tuh nggak ada yang menjawab iya dan 20 orang menjawab tidak. Yang kelima, menurut Anda apakah aroma dari susu berbahan dasar biji nangka ini enak? Nah, 18 orang ini menjawab iya dan 2 orang ini menjawab tidak. Yang keenam, menurut Anda apakah rasa susu berbahan dasar biji nangka ini manis? 16 orang menjawab iya dan 4 orang menjawab tidak. Yang ketujuh, pertanyaan ketujuh saya, apakah rasa susu berbahan dasar biji nangka ini enak? 18 orang menjawab iya, 1 orang menjawab tidak. 19 orang maksud saya. 19 orang ini menjawab iya dan 1 orang ini menjawab tidak. Yang ke-8, pertanyaan ke-8, apakah warna susu berbahan dasar biji nangka sama seperti susu pada umumnya? Nah, 13 orang ini menjawab iya dan 7 orang ini menjawab tidak. Menurut Anda, layakkah susu berbahan dasar biji nangka ini dikonsumsi? 20 orang menjawab iya dan 0 orang menjawab tidak. Jadi susu ini layak ya untuk dikonsumsi seperti susu-susu yang lainnya. 10. Apakah susu berbahan dasar biji nangka dapat menggantikan susu pada umumnya? 14 orang yang telah menjadi responden menjawab iya dan 6 orang lagi menjawab tidak. Baiklah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.